Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, khususnya Jemaat Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Siloam, Kota Bambu. Dalam kesempatan ini, pertama-tama sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, sebelum kita menutup akhir tahun ini, saya secara khusus menyampaikan selamat Hari Natal bagi saudara sekalian dan selamat menyongsong tahun yang baru 2021. Bapak Ibu, sebelum kita memasuki tahun yang baru, kita lebih dahulu mendasari kehidupan kita dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Keluaran pasal 33 ayat yang ke-13, 14 dan 15. 3 ayat saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita baca dari ayat awal pasal 33, Tuhan menyuruh bangsa ini dipimpin oleh Musa untuk berjalan di padang gurun. Tapi ia berkata, saya akan menyuruh utusanku dan aku sendiri tidak mau menyertaimu, tidak mau ada di tengah-tengahmu. Karena dia bilang, karena kamu bangsa tegar tengkuk, sehingga kalau aku nanti ada bersama-sama dengan kamu dan memperlihatkan ketegar tengkukanmu itu, aku khawatir, kira-kira begitu, aku akan membinasakan kamu. Jadi karena aku kasih padamu, di satu sisi Tuhan berkata, aku tidak suka melihat tingkahmu, jadi aku tidak mau supaya saya tidak menghukum, tetapi aku akan mengutus. Namun Musa berkata, kau mengatakan engkau mengasihi aku dan menyatakan bahwa kau memiliki kasih karunia untukku. Dan aku memohon kepadamu, karena bangsa ini adalah milik kepunyaanmu. Saya dan bangsa ini tidak bisa dipisahkan. Disitulah dia berkata, kalau aku memperoleh kasih karunia, marilah jangan meninggalkan kami. Itulah sebabnya dia katakan, maka sekarang jika aku sekiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Musa berkata, bangsa ini umatmu, milik kepunyaanmu, jangan biarkan sendiri berjalan sendiri, tetapi tetaplah menyertai sampai kepada tujuan yang kau kehendaki. Lalu Tuhan yang mengasihi bangsa ini yang telah berjuang memimpin umat ini keluar dari kegelapan menuju tanah perjanjian, lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah rancangan Tuhan bagi kita. Karena ia telah menebus kita dengan harga yang mahal dan telah mengorbankan dirinya yang sendiri yang datang menjadi manusia di dalam Yesus Kristus dan telah menebus kita. Ia tidak setengah-setengah akan menuntun kita. Sekalipun perjalanan kita boleh dikatakan seperti di padang gurun, penghasilan, mengalami kesulitan, usaha, mengalami kemacetan, dan situasi sakit penyakit mengancam kita, tetapi Tuhan tetap menuntun hingga pada saat ini. Sungguh ini patut kita syukuri Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak ada kata lain selain bersyukur. Kita masih ada, masih hidup. Ini adalah kemenangan besar bagi kita. Nah sekarang kita akan dihantar oleh Tuhan. Sebentar lagi akan memasuki tahun 2021, merupakan tahun yang baru bagi kita. Memang penuh misteri, tak ada satupun yang tahu apa yang akan terjadi. Tapi sebagaimana Tuhan telah menuntun kita dari tahun-tahun yang lalu, dalam kasih karunia-Nya, ia pula lah yang akan menuntun kita ke tahun yang akan datang. Bukan oleh kuat gagah, tapi mari kita andalkan kasih karunia daripada Tuhan. Sehingga Musa berkata, jika engkau memiliki kasih karunia, sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karuniamu di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau. Saudara, marilah kita berkata, Tuhan, aku tahu engkau berjanji
bahwa oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. Engkau yang berkata bahwa oleh karena kasih karunia aku diselamatkan, berarti aku mendapat kasih karunia. Marilah ya Tuhan, kiranya kasih karunia-Mu Engkau nyatakan kepada kami. Dan sehingga yang pertama, berikanlah kepada kami pengenalan akan kasih karunia-Mu sehingga kami tetap berkenan. Nah, dimanapun saudara, jemaat GBI Siloam, saya katakan bahkan siapapun yang mendengarkan siaran ini, saudara dikasih oleh Tuhan, marilah kita berkata, Engkau yang mengasihi kami oleh karena kasih karunia-Mu, marilah ya Tuhan, jangan tinggalkan kami. Nah, dan dengan demikian biarlah terus Engkau mengingat kami karena milik-Mu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tentu kepada kita sekalian, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu. Itulah janji Tuhan. Ia akan membimbing saudara dan saya dan akan memberikan ketenteraman kepada saudara. Akhir tahun ini boleh kita lihat, saudara, bahwa negeri kita, khususnya kota Jakarta, hampir saja dipenuhi begitu ketegangan yang sepertinya mengancam dan yang akan datang. Tapi oleh anugerah Tuhan, di mana kita berseru dan Tuhan menyatakan kasih karunia, ada perubahan situasi akhir-akhir ini sehingga menunjukkan tanda-tanda damai sejahtera, perlindungan Tuhan akan dinyatakan tidak saja dari penyakit dan tetapi juga situasi keamanan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan katakanlah kepada Tuhan sebelum masuk beberapa jam lagi ke depan atau kita mau masuk ke tahun yang baru ini, dikatakanlah kepada Tuhan seperti apa yang dikatakan oleh Musa. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau. Setelah dia dengarkan itu, berkatalah Musa kepada Tuhan, dikatakan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh berangkat dari sini. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita berkata, Tuhan, jika engkau tidak menyertai kami masuk 2021, janganlah katakan kami pergi. Kami tidak mau pergi karena kami tahu kami tidak bisa, kami tidak mampu. Tantangan yang kita hadapi yang telah boleh katakan secara ekonomi mungkin melemahkan kita di 2020, akan juga berpengaruh ke 2021. Masih mengalami kesulitan, tapi jangan takut. Jika Tuhan ada beserta kita, Tuhan di pihak kita, sesuatu pasti terjadi. Yang lemah akan dikuatkan, yang sakit pun akan disembuhkan, yang tidak mampu akan dimampukan, karena padanya ada mujizat. Tahun yang merupakan pertanyaan besar bagi kita akan menjadi terjawab asal Tuhan ada di pihak kita. Karena itu, jika engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan, ku tak mau memasuki. Mari Tuhan peganglah tanganku, tuntunlah aku, naungilah aku, marilah bersamaku, karena Engkau Tuhan yang berjanji berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan akhir zaman. Tuhan, mari sertailah kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita, Ia akan menyatakan kasih-Nya. Jika itu menjadi kerinduan saudara, maka Allah sendiri menjadi jawaban untuk mewujudkan itu. Mari kita bersama-sama, saya sebagai gembala sidang, mungkin seperti Musa mengajak saudara, kita bersungguh-sungguh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pasti memberkati saudara. Haleluya. Selamat memasuki tahun yang baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.